Perkenalkan, nama saya Said Nabil Hasan Alapsi, NIM 2009 116006 dari Sistem Informasi B, Fakultas Teknik. Saya ingin mempresentasikan rangkuman materi Sistem dan Teknologi Informasi. Materi yang akan dibahas ada 5, yaitu 1. Sistem informasi, 2. Keamanan sistem komputer, 3. Cloud computing, 4. Mobile programming, 5. Kecerdasan buatan atau AI. Sistem informasi. Sistem informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, proses data, dan orang. Teknologi informasi hanya mencakup komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Peran sistem informasi adalah mengelola data menjadi informasi menggunakan teknologi informasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Teknologi informasi merupakan komponen sistem informasi. Sistem informasi umumnya menggunakan 3 fase model, yaitu input, proses, dan output. Kombinasi dari 5 komponen sistem informasi digunakan selama masing-masing fase. Misalnya, selama fase input dan output digunakan banyak orang, sedangkan peraturan proses teknologi informasi dan bisnis sebagian besar digunakan melalui tahap proses. Komponen sistem informasi ada 5, yaitu 1. Hardware, 2. Prosedur, 3. People, 4. Data, 5. Software. Keamanan sistem informasi. Keamanan komputer merupakan suatu keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer dirancang untuk melindungi komputer dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti perangkat keras, layanan, serta segala informasi yang ada di dalamnya. Alasan utama mengapa komputer harus diamankan yaitu untuk menghindari dari kerentanan, ancaman, serangan, dan yang lebih penting adalah menjaga data. Di balik keamanan suatu komponen fisik komputer atau hardware, ada komponen penting yang dalam komputer yang juga harus diamankan, yaitu software. Cloud computing. Komputasi awan atau dalam kurung cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login. Secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Syarat utama dalam konsep cloud computing adalah kehadiran internet untuk mengakses data. Jenis-jenis cloud computing ada 4, yaitu 1. Public cloud, 2. Private cloud, 3. Community cloud, 4. Hybrid cloud. Mobile programming. Mobile programming adalah salah satu bahasa pemrograman yang dirancang untuk diimplementasikan pada perangkat mobile. Ada 2 bahasa pemrograman yang sekarang banyak digunakan oleh para developer untuk menggunakan aplikasi Android. 1. Java. Pada tahun 2017, Java ditetapkan sebagai bahasa terpopuler yang paling sering dipakai. Namun, untuk sekarang telah digeser oleh JavaScript dan Python dalam hal kepopuleran. Selain itu, pengguna aplikasi Android banyak yang menggunakan bahasa pemrograman Android yang membuat Java sedikit bergeser. Namun, masih banyak pengembang aplikasi yang menggunakan Java, karena paradigma pemrograman yang dipakai adalah OOP, dalam kurung Object Oriented Programming. Paradigma tersebut sudah diajarkan pada tingkat pendidikan yang
dan dapat dipelajari dengan mudah karena menggunakan konsep objek dan lebih dekat dengan kehidupan nyata. Tools atau ide yang digunakan Java adalah Android Studio, Eclipse, dan Visual Studio Code. Bagi yang masih pemula, sangat disarankan untuk mencoba Java untuk mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android. 2. Kotlin. Kotlin memiliki struktur penulisan kode yang hampir sama dengan Java, tetapi dikatakan bahwa Kotlin lebih unggul dari Java dalam penulisan kode program yang lebih rapi dan mudah dipahami. Kotlin mendapat dukungan dari Google sebagai bahasa pemrograman baru terpopuler. Ide yang dapat Anda gunakan adalah IntelliJ IDE, Android Studio, dan Eclipse. Keunggulan lain dari Kotlin sendiri adalah dapat menggunakan library dari Java sendiri. Jika Anda telah menguasai Java dengan baik, maka untuk mempelajari Kotlin akan sangat lebih mudah. Kecerdasan buatan (AI). Kecerdasan buatan merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Ya, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.